Siapa yang akhir-akhir ini nggak bete sama pemerintah? Menteri UMKM-nya punya ide bikin barang KW lah. Kinerja menteri itu cuma bisa dikritik sama presiden lah. Terus dana reses DPR naik. Gue udah capek dan sempat ingin menyerah, menyuarakan hal yang baik buat negeri ini gitu. Sampai gue lihat pria gagah yang satu ini. Kemenko kita yang baru, Purbaya Yudi Sadewa. Dia ini bisa dibilang jadi menteri yang paling viral sekarang gitu. Bukan karena rage bait yang dibikin kayak Pak Maman atau Pak Bahlil, melainkan mau ngebenerin sistem yang ada di tubuh Bea Cukai. Mantap. Emangnya Bea Cukai kenapa bang? Nih ya, kalau kalian lihat orang-orang ini, entah itu di toko online, TikTok, atau bahkan YouTube, mereka ini orang-orang yang jualin barang-barang sampah thrift dari Cina ke Indonesia. Dan arus impornya pun gak jelas dari mana dan siapanya yang jadi tengkulaknya di negeri seberang. Pertanyaannya kenapa orang-orang kayak gitu bisa muncul? Ya karena keran impor barang bekas itu hulunya ada di Bea Cukai. Yang artinya ada oknum Bea Cukai yang dengan sengaja ngelolosin barang-barang kayak gini di perbatasan. Bentar bang, bukannya kemarin itu sempat ada penggerebekan gudang Bapres dan pengusahaan thrift ilegal juga ya? Nah, Bapak Purbaya ini pengen benerin sistemnya. Bukan cuman bakar-bakar barangnya, tapi kasih sanksi yang nyata dan bikin jerak. Loh. Emang dari dulu nggak ada ya bang? Ada sih, tapi ya kurang tepat sasaran aja gitu. Bahkan ya beliau ini bilang kalau ada nama yang bakal mereka blacklist dan nggak boleh impor barang lagi. Kalau misalnya nih pergerakan ini udah bener dan berjalan dengan lancar, kita bakal lihat iklim ekonomi dalam negeri bakalan bangkit. Karena perputaran ekonominya ini sehat. Nggak ada lagi tuh orang yang pakai Nike tapi tulisannya Mikey, Puma tulisannya Tuna, atau Adidas yang tulisannya Adidas. Nggak akan ada lagi yang begituan. Terus nasib penjual thrift gimana bang? Itu udah beliau pertimbangkan dengan mengganti semua dagangan thrift itu dengan produk asli dalam negeri. Biar apa? Biar hasil tekstil dan industri lain di negeri ini semakin hidup gitu. Enak dong ya penjual thrift sekarang bisa jualan yang halal-halal. Ya supposed to be kayak gitu sih, tapi kurang tahu juga sih. Hal ini jadi bukti kalau Menko kita satu ini tuh beneran orang yang terpelajar dan punya komunikasi publik yang baik. Nggak kayak ketum partai kuning yang mau laporin orang cuman karena kritik pemerintah pakai meme dia gitu. Dan tujuan Pak Purbaya juga jelas, pengen naikin pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi 8% atas arahan Bapak Presiden. Dan kelihatannya dampaknya juga udah mulai kerasa kok. Kayak IHSG yang naik, nyuntik dana 200T ke Bank Himbara, bikin gubernur ngamuk karena TKD dipotong, dan Cortex katanya dalam proses perbaikan juga. Gini nih, kalau kementerian diisi sama orang yang meritokrasinya dan keilmuannya jelas. Dikasih kepercayaan jadi Kemenko 2 bulan, hasilnya udah kerasa. Bukan cuman buat negara, tapi buat gua yang jadi trader saham. Lebih tepatnya produser gua sih. Bukan kayak menteri yang disertasinya aja revisi.